Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang hebat? Bertemu lagi pada hari ini dengan Ibu Tuti Yusepah dari SD Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita simak video percakapan berikut ini. Simak baik-baik ya. Kakak, terima kasih sudah mengajak aku ke sini. Iya, sama-sama Dek. Kakak juga suka. Masya Allah, indah sekali ciptaan Allah. Iya Dek, kita patut bersyukur kepada Allah dan kita wajib menjaga dan memelihara alam yang indah ini. Oh ya Kak, besok aku belajar tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Kira-kira apa itu ketampakan alam dan ketampakan buatan? Ketampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam, dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Contohnya, gunung, laut, hutan, dan lain-lain. Sedangkan ketampakan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah, waduk, bendungan, dan sebagainya. Wah, kakak hebat sekali. Terima kasih ya Kak. Alhamdulillah, sekarang aku sudah bisa membedakan antara ketampakan alam dan ketampakan buatan. Kakak bisa tahu karena kakak belajar. Makanya, kamu harus rajin belajar ya, agar menjadi anak yang pintar. Siap kakakku sayang. Dari video percakapan tadi, apa yang dapat kalian petik? Ya, betul. Ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami atau dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, gunung, laut, danau, dan sebagainya. Sedangkan ketampakan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, bendungan. Selanjutnya, tugas kalian adalah diskusikan tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan yang ada di daerah sekitarmu. Coba lakukan pengamatan ya. Isi lembar laporan pengamatan berdasarkan hasil pengamatan kalian ya. Pernahkah kamu perhatikan terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita? Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu contoh ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Indahnya kebun teh di Puncak, Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah namanya menjadi PT Perkebunan Nusantara 8, Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ini ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah.
Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Teks bacaan tadi termasuk karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan. Sumber ide dari sebuah karangan non-fiksi adalah pengamatan, pengalaman, serta penelitian yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sikap dan keyakinan. Jadi, ketika kita membuat karangan non-fiksi, maka harus terlebih dahulu mengumpulkan bahan dan data untuk memperjelas, membuktikan, dan menggambarkan apa yang kita sampaikan dalam karangan kita tersebut. Adapun langkah-langkah membuat karangan non-fiksi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menyusun kerangka karangan. Dan 5. Menyusun paragraf. Setelah membaca teks indahnya kebun teh di Puncak Bogor dan mendengar penjelasan tentang teks non-fiksi beserta langkah-langkahnya, mari kerjakan halaman 78. Sepertinya kawasan Puncak di Bogor itu menarik untuk dikunjungi ya Siti. Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali. Apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, yang saya dengar, kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan dari daerah-daerah di sekitar Bogor, seperti Jakarta dan Bekasi. Hampir setiap akhir pekan, arah menuju kawasan itu dipadati oleh pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerahnya ya Siti. Kegiatan tersebut tentu memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Seharusnya seperti itulah, masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampakan alam yang indah dan sejuk itu harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Aku setuju Siti, tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit kita capai. Bacalah bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih jauh alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan.
Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dengan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan bacaan tadi, diskusikan bersama kelompokmu tentang 1. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. 2. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. 3. Berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Dan yang terakhir, presentasikan hasil diskusinya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.